どうした？ごめん。Ya halo minasan, ohayo, konnichiwa, oyasumi nasai, moto-moto hayaku, please yamete kudasai. Yang artinya ya halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, gimana kabarnya? Selamat datang di channelnya para wibu-wibu keceh. Information bahwa isi dari channel ini adalah spoiler, jadi bagi kalian yang gak suka silahkan di skip. Tapi bagi kalian yang suka maka jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kami lebih semangat untuk upload video lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaskan! Di episode kali ini diceritakan bahwa setelah Takemichi mendengarkan kisah masa lalu dari Baji dan Kazutora serta penyebab dari kakak Maiki yakni Shinichiro meninggal, Takemichi pun hanya bisa terdiam sambil mengingat percakapannya dulu dengan Maiki, bahwa Maiki punya kakak laki-laki yang 10 tahun lebih tua darinya namun sudah meninggal. Dan ternyata penyebab meninggalnya kakak Maiki adalah Baji dan Kazutora. Lalu Baji pun berkata, "Terima kasih karena Kazutora melindungiku, aku bisa bebas tanpa harus masuk penjara dan aku menunggu Kazutora dibebaskan." Takemichi pun kaget mendengarnya karena itu artinya dari awal Baji ada di pihak Kazutora. Dan Baji tidak meninggalkan Touman di bawah tekanan apapun. Dan tentu hal itu berarti bahwa membuat Baji kembali ke Touman adalah hal yang mustahil. Lalu Hanma pun berkata, "Bagus sekali Baji. Kalau semua itu benar, kau akan mendapat sambutan yang hangat di sini. Ambil ini, itu adalah seragam Valhalla," ucap Hanma sambil melemparkan seragam Valhalla kepada Baji. Hanma pun berkata pada Takemichi, "Oi Hanagaki Takemichi, bawa pesan ini pada Maiki." Lalu Kazutora melanjutkan, 1 minggu dari sekarang, yakni 31 Oktober di Jungkiar akan menjadi pertarungan akhir Valhalla melawan Touman. Lalu Shin pun berpindah ke rumah Takemichi, yang mana kejadian tadi masih menjadi pikiranan bagi Takemichi. Baji dari awal adalah musuh dan pertarungannya 1 minggu dari sekarang. Dan itu membuat Takemichi mengingat perkataan Maiki bahwa Takemichi harus bisa membawa Baji kembali sebelum pertarungan antara Touman melawan Valhalla terjadi. Dan itu jelas mustahil bagi Takemichi untuk bisa membawa Baji kembali sebelum pertarungan tiba. Karena pertarungan itu akan terjadi seminggu lagi. Dan mengingat perkataan Maiki bahwa jika Takemichi gagal, maka Maiki akan membunuh Takemichi. Takemichi yang cengeng hanya bisa menangis sambil berpikir, apa yang harus kulakukan? Keesokan harinya Takemichi bergumam, aku tidak bisa tidur sedikit pun meskipun aku sudah berumur 26 tahun. Lalu Takemichi berpikir, apa yang harus aku katakan pada Maiki? Lalu tiba-tiba terlihat seseorang dari taman yang memanggil Takemichi. "Oi, kemarilah," ucap orang tersebut. Lalu orang tersebut menyuruh Takemichi untuk duduk di sampingnya. Siapa dia? Dia menakutkan. Dia babak belur begitu. Dia pasti orang jahat. Apa yang kudengar cuma angin, gumam Takemichi. Lalu Takemichi pun berusaha menghiraukan orang tersebut. Tapi orang tersebut tiba-tiba berkata, "Kemarin kita benar-benar dihabisi." Perkataan tersebut jelas membuat Takemichi terkejut. Kemarin, ucap Takemichi. Lalu orang tersebut berkata, "Baji-kun sangat keren kan?" Lalu Takemichi menjawab, "Apakah kau temannya Baji?" Lalu orang tersebut berkata, "Aku adalah wakil kapten skuad pertama geng Tokyo Manji. Namaku adalah Matsuno Chifuyu." Takemichi pun kaget. "Kau orang yang dihajar Baji," ucap Takemichi. Lalu Chifuyu menjawab, "Aku bisa mengatakan hal yang sama padamu karena kau pun ikut dihajar." "Kau harus berterima kasih pada Baji," ucap Chifuyu.
"Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Takemichi. Lalu Chifuyu menjawab, "Kau mengacaukan upacara pelantikan. Jika saja Baji tidak memukulmu, maka kau pasti sudah berada di situasi yang sulit. Dia menghajarku untuk bergabung dengan Valhalla, tapi Baji bergabung dengan Valhalla bukan untuk menyingkirkan Touman," ucap Chifuyu. Hal itu membuat Takemichi kaget. Lalu Chifuyu kembali berkata bahwa Baji punya rencana berbeda, yaitu Kisaki. Takemichi sangat terkejut mendengarnya, karena ternyata Baji bergabung dengan Valhalla adalah untuk membongkar rencana Kisaki. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke tempat pemakaman. Di sana terlihat ada Maiki yang sedang berdoa di depan sebuah kuburan didampingi oleh Draken. Dan di belakangnya terlihat Takemichi dan Chifuyu. Dan kuburan itu adalah kuburan kakak Maiki, yakni Sano Shinichiro. "Begitu ya, jadi kau sudah dengar tentang kematian kakakku?" ucap Maiki. Lalu Draken pun berkata bahwa Shinichiro adalah pria yang keren, dan Maiki pun membenarkan hal tersebut. "Takemichi, kami sudah tahu bahwa tak ada yang bisa dilakukan tentang insiden itu sekarang. Bukan berarti Baji atau Kazutora menginginkan itu terjadi," ucap Draken. Lalu Maiki pun berkata, "Ya, aku tahu tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, tapi hatiku tidak mau mendengarnya. Motor yang Baji dan Kazutora coba curi adalah milik kakakku, dan kakakku ingin memberikan motor itu untukku untuk hadiah ulang tahunku. Motor itu adalah kenangan kakakku dan sekarang motor favoritku," ucap Maiki. Maiki kembali berkata, "2 tahun lalu aku memang memaafkan Baji, tapi meskipun tidak akan mengetahuinya, aku tidak akan pernah memaafkan pembunuh kakakku, yaitu Kazutora. Dan kini Baji juga pergi ke sisi Kazutora," ucap Maiki. Lalu Maiki melanjutkan, "Takemichi, kupikir aku memintamu membawa Baji kembali. Kenapa kau malah membawa wakil kapten skuad pertama dan bukan Baji? Apa yang kau inginkan, Takemichi? Apakah kau ingin mati?" ucap Maiki dengan serius. Mendengar hal tersebut, Takemichi hanya termenung tentang apa yang sebenarnya Takemichi inginkan. Dan lalu Takemichi mengingat percakapannya dengan Chifuyu kemarin, bahwa Baji bergabung dengan Valhalla adalah untuk membongkar rencana Kisaki, dan itu menandakan bahwa Valhalla dan Kisaki kemungkinan saling berhubungan. Jika Baji pergi untuk menyelidiki dari Valhalla, maka Chifuyu akan menyelidiki Kisaki dari luar, dan Chifuyu meminta Takemichi untuk membantunya. Dan Chifuyu takut Baji akan kehilangan kendali dirinya sendiri. Meskipun Baji tidak mengatakan secara langsung bahwa dia akan menyelidiki Valhalla dan Kisaki, tapi Chifuyu yakin bahwa Baji akan melakukannya karena Chifuyu tahu cara berpikir Baji. Dan karena Chifuyu sudah berada di sisi Baji sejak lama. Lalu Chifuyu melanjutkan, "Yang ingin aku lakukan sederhana. Aku ingin berguna bagi Baji. Takemichi, bagaimana denganmu? Saat upacara pelantikan skuad ketiga, meskipun di situasi seburuk itu kau memukul Kisaki. Sebenarnya apa yang kau inginkan?" ucap Chifuyu. "Apa yang kuinginkan?" gumam Takemichi. Lalu Shin kembali ke saat Takemichi berbicara dengan Maiki di tempat pemakaman. "Maiki-kun, yang kuinginkan, aku tahu. Maiki bilang padaku untuk membawa Baji kembali ke Touman, dan kupikir kalau aku membawa Baji kembali, maka Kisaki akan dikeluarkan. Jika Kisaki dikeluarkan dari Touman, maka masa depan akan berubah, dan Hina mungkin akan selamat." "Tidak, bukan itu sumpahku. Sebelumnya," gumam Takemichi. "Maiki-kun, Aku ingin menjadi ketua Touman," ucap Takemichi dengan serius. "Akan kubuat kau menerimanya suatu hari nanti. Itulah yang kuinginkan." Singkat cerita, di perjalanan pulang,
Draken sedikit tersenyum dan berkata pada Maiki bahwa Takemichi itu idiot. Dan Maiki pun membenarkannya sambil ikut tersenyum. Di lain tempat, di tempat Takemichi dan Chifuyu, Chifuyu memperbincangkan ucapan Takemichi tadi. Apakah kau tidak punya akal sehat? Itu jauh melebihi dari sekedar tidak bisa membaca suasana, ucap Chifuyu. Kau benar, aku juga tidak tahu kenapa aku mengatakan hal itu. Jantungku sampai berdegup kencang, ucap Takemichi. Lalu Chifuyu berkata, kalau begitu, bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu naik ke puncak Touman dan kau akan membantuku menyelesaikan apa yang ku mau, ucap Chifuyu sambil mengulurkan tangan mengajak salaman pada Takemichi. Mendengarnya, Takemichi terkejut. Jadi, kau sungguh berpikir kalau aku memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi ketua Touman, ucap Takemichi. Lalu dengan serius Chifuyu menjawab, tidak sama sekali. Sialan, kau hanya mengerjaiku, ucap Takemichi kesal. Lalu Chifuyu menjawab, tapi aku akan tetap membantumu. Baiklah, aku juga akan membantumu, ucap Takemichi sambil menerima salaman dari Chifuyu. Aku mengandalkanmu, partner, ucap Chifuyu. Ngomong-ngomong, umur kita sama, jadi kau bisa bicara dengan santai, ucap Chifuyu. Hah? Santai? Kenapa kau tidak bilang dari tadi, ucap Takemichi. Chifuyu hanya menjawab, kau bisa langsung berubah ya. Lalu Chifuyu melanjutkan, pertama aku ingin menyelidiki sepenuhnya hubungan antara Valhalla dan Kisaki. Apa kau punya petunjuk? Tanya Takemichi. Lalu scene pun berpindah ke suatu tempat. Dan ternyata itu adalah tempat bekerja mantan ketua dari Mobius, yakni Osanai. Lalu scene berpindah ke masa lalu Osanai. Saat itu tiba-tiba datang seorang pria biasa yang malah terkesan seperti kutu buku yang berbicara pada Osanai. Kau Osanai dari Mobius kan? Ucap pria tersebut. Apa maumu? Jawab Osanai. Lalu pria tersebut berkata, jika kau bekerja sama denganku, kau akan segera menjadi penguasa Tokyo. Aku tidak meminta hadiah apapun, karena itu akan kudapatkan sendiri. Dan aku tahu diriku sendiri, karena bulan tidak dapat bersinar dengan sendirinya, ucap pria tersebut. Dan itu adalah kali pertama Osanai bertemu dengan Kisaki Teta. Aku orang yang tidak disukai, yang menghajar semua orang. Jadi tidak ada seorang pun yang menentangku. Dan dalam sekejap tidak ada lagi orang di sekitarku. Dan itulah ketika Kisaki mendekatiku. Anehnya ketika aku mendengarkan apa yang Kisaki katakan, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan dalam 1 tahun aku berubah dari seorang idiot yang hanya pandai berkelahi menjadi pemimpin yang menguasai Shinjuku, ucap Osanai. Hal itu membuat Takemichi cukup terkejut. Lalu Chifuyu berkata, artinya penyebab kau bisa menjadi ketua Mobius adalah karena Kisaki bersamamu? Lalu Osanai menjawab, ya, tidak mungkin orang yang hanya pandai berkelahi bisa membentuk geng. Lalu Chifuyu berkata, berarti Kisaki adalah bawahan yang dapat dipercaya. Mendengar hal itu Osanai hanya terdiam. Lalu Osanai berkata, bagi Kisaki aku hanyalah batu loncatan dan aku menyadarinya saat pertarungan 3 Agustus. Lalu Takemichi berkata, pertarungan 3 Agustus? Maksudmu saat Draken ditusuk? Osanai pun menjawab, jika keributan itu sudah dirancang oleh Kisaki, dia memojokkan Pachin dan membuat alasan agar Mobius bertarung dengan Touman. Kisaki membuat semuanya seakan salahku, ucap Osanai. Setelah aku ditusuk dari belakang, Kisaki bilang jika dia tidak suka caraku melakukannya, dan Kisaki pun mendekati Maiki. Kisaki menawarkan pada Maiki cara untuk membuktikan agar Pachin tidak bersalah, ucap Osanai. Lalu Chifuyu berkata, kenapa Kisaki melakukan hal yang merepotkan seperti itu?
Osanai pun menjawab bahwa tujuan Kisaki saat keributan 3 Agustus adalah mengambil keuntungan dari kematian Draken dan mengambil posisi nomor 2 yang kosong di Touman. Mendengar hal tersebut, Takemichi hanya termenung bahwa sebenarnya Kisaki adalah dalang dari semua ini. Lalu Osanai kembali berkata, meski aku sudah dibuang oleh Kisaki, tapi Kisaki sudah mendapatkan pedang berikutnya di tangannya, dan pedang itu adalah Hanma Suji. Mendengar hal tersebut, Takemichi terkejut. Hanma? Maksudmu Hanma dari Valhalla? Ya, jawab Osanai. Lalu Chifuyu berkata, kalau kau tahu semua ini, kenapa kau tidak membalas Kisaki? Bahwa kau hanyalah pion dalam permainan Kisaki, benarkan Osanai? Lalu Osanai menjawab, aku memang cuma bisa berkelahi dan aku tentu bisa membunuh orang yang licik. Tapi Kisaki, dia lebih berbahaya. Dia orang yang bisa merencanakan pembunuhan terhadap orang lain tanpa harus mengotori tangannya sendiri, ucap Osanai yang terlihat cukup ketakutan. Jika aku mencoba melawan Kisaki, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, dan bagaimanapun aku tidak mau terlibat lagi dengan Kisaki, ucap Osanai. Di perjalanan pulang, Chifuyu berkata bahwa ada satu hal yang dia ketahui, bahwa ketua Valhalla, geng misterius tanpa ketua yang berjuluk malaikat tanpa kepala, ketua yang tidak diketahui siapapun, dia adalah Kisaki Teta. Mendengar hal tersebut, Takemichi cukup terkejut. Jika memang Kisaki adalah ketua Valhalla, kenapa Kisaki sekarang ada di Touman? Kenapa Kisaki berlawanan dengan Valhalla? Apa yang Kisaki coba lakukan? Ada banyak hal yang masih belum bisa dimengerti. Akhirnya Takemichi pun memutuskan untuk kembali ke masa depan dan menemui Naoto di masa depan. Maaf memintamu melakukan hal yang tidak masuk akal lagi, Naoto, ucap Takemichi. Aku sudah terbiasa, jawab Naoto. Apa yang ingin kau tanyakan di pertemuan kali ini, Takemichi? Ucap Naoto. Dan ternyata orang yang ingin ditemui oleh Takemichi tidak lain adalah Draken. Kau lagi, Takemichi, ucap Draken. Maaf karena datang tanpa diundang lagi, Draken-kun, ucap Takemichi. Bukankah aku mengatakan padamu untuk meninggalkan Tokyo, ucap Draken. Lalu Takemichi berkata, aku punya satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apa kau ingat geng motor tanpa pemimpin di tahun 2005? Lalu Draken menjawab, Valhalla? Apakah ketuanya Kisaki Teta? Tanya Takemichi. Tidak, jawab Draken. Ketua geng malaikat tanpa kepala adalah Maiki. Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki, ucap Draken.